Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wasilul arham fa innahu abqalakum bidunya wa akhirakum bil akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Pengurus Mushola An-Nur yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Seksi Dakwah, dan seluruh jajaran kepengurusan Mushola An-Nur, segenap jamaah Mushola An-Nur yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah, membuktikan loyalitas kita sebagai hamba kepada Allah, yakni salat maghrib secara berjamaah. Selepas kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, besar harapan kita kepada Allah, semoga aktivitas kita hari ini dari pagi sampai kita duduk di musala ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kehilapan, kelalaian, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sholat atau ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Shalawat ring salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ulama-ulamanya Allah, dan juga kepada kita yang terus berusaha untuk berpegang teguh kepada ajaran risalah yang dibawanya. Terus kita menghidupkan sunnah-sunnahnya dan juga belajar menteladani akhlaknya. Semoga dengan sebab itu kita diaku sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat baik di dunia, lebih-lebih nanti syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di hari Ahad kedua, kita coba untuk memperbanyak itikaf kita di mushola yang kita cinta ini sambil muzakarah, belajar bersama untuk menambah pemahaman ajaran agama kita. Dan sebagai bahan kajian kita malam hari ini, saya kutip dari kitab Al-Wafi fi Syahril Arba'in An-Nabawiyah. Ini kalau di pesantren lebih dikenal dengan hadis Arba'in. Kitab sarannya namanya Al-Wafi fi Syahril Arba'ina An-Nabawiyah. Bahkan ada keterangan dalam kitab ini memotivasi kita. Kalau kita hafal 40 hadis, itu ada jaminan masuk surga loh Pak. Hafal 40 hadis. Kita berapa hadis yang hafal? Hah? Hafalnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ya. Ya, jadi pengamalannya yang penting memang. Ya, jadi ini cerita hadis ini bentuknya cerita sebenarnya, tapi menjadi tarbiyah, dan memang ini pesan Rasulullah. Khusus kepada saat itu memang biasanya Rasulullah memberikan tarbiyah kepada, walaupun pesannya kepada sahabat-sahabat, tapi kepada seseorang yang disebut oleh baginda Nabi. Yang disebut oleh baginda Nabi adalah Mu'adz bin Jabal. Kita tahu sahabat paling alim diantaranya Mu'adz bin Jabal, itu alim. Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang alim, mondoknya nggak lama,
Rasulullah. Cuma kalau Abu Hurairah memang dari kalangan ekonomi lemah. Itu bukan orang yang berada, tapi malah orang yang ekonominya lemah. Bahkan dari umum mayoritas para sahabat itu yang mereka alim-alim itu bukan dari orang-orang yang berada, malah jadi orang yang secara ekonomi, secara finansial mereka orang-orang yang tidak berada gitu. Nah ini kan menjadi itu juga muhasabah kita. Kan kalau orang nggak berada biasanya lebih semangat ngajinya. Kalau orang berada kan sekolahnya nggak di pesantren, biasa di tempat ya kayak gitu. Ya jadi dari hadis ini Rasul mengatakan ahbarni, kata Nabi, akan aku kabarkan kepada kalian, dan hari ini pesan ini sampai kepada kita tentang hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah dan dekat denganku nanti di akhirat, kata Nabi. Dan ini pasti harapan kita, Pak, ingin dicintai Allah sebagai hamba dan juga ingin nanti di akhirat dekat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin hadis ini sebenarnya sering dengar, Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan agar menjadi hamba yang dicintai Allah dan dekat dengan Nabi dia nanti di akhirat? Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Kalau dari tekstualnya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya kalau kita sikluskan kecil biar lebih paham hadis ini, berarti bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Saya yakin kalau definisi takwa setiap kita sudah paham betul, karena tiap Jumat pun sang khatib membahaskan itu kepada kita. Tapi kita lihat apa yang dimaksud ittaqillah dalam hadis ini. Kita merujuk kepada pendapat Syekh Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini. Kan sering saya bilang gini, Pak, kalau agama itu kita nggak boleh ngarang ya, harus ngiring ke ulama gitu. Karena kalau ngarang, full ngarang biasanya kadang-kadang takut memperturutkan hawa nafsu kita, karena kita bukan orang alim. Kecuali mereka yang alim luar biasa, mungkin bisa dengan petunjuk Allah ilham dengan menambah mujadid, namanya ulama mujadid, pembaruan agama. Nah bagi kita yang nggak alim harusnya ngiring kepada ulama, dan itu kita bersyukur sehingga mempermudah kita untuk memahami gitu. Cuma kalau di tekstual diterjemah biasanya memang bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Nah untuk memahami itu ada kitab sarahnya namanya. Kalau di pesantren itu, di pondok itu biasanya ada kitab itu, ada matan, ada sarah. Kalau matan itu globalnya, Pak. Nah kalau sarah itu penjabarannya lebih luas, sehingga apa yang dipesan oleh, kalau hadis ini kita bicara hari ini, pesannya itu sampai kepada kita. Apa yang dimaksud ittaqillah dalam hadis ini? Siapa orang yang bertakwa dalam hadis ini? Ada dua cirinya menurut Imam Nawawi. Yang pertama adalah al-islalu abdan bil amali shalih. Orang yang takwa dalam hadis ini adalah mereka hamba-hamba Allah yang menghiasi badannya dengan amal-amal saleh. Seluruh panca inderanya, anggota badannya dihiasi dengan amal saleh. Matanya senang membaca ayat-ayat Allah, telinganya senang mendengar seruan Allah, senang mendengar ayat-ayat dibacakan, senang mendengar bacaan-bacaan sholawat, lisannya juga gemar berzikir kepada Allah, tangannya juga sering memberikan pertolongan, bersedekah, kakinya juga melangkah ke tempat yang diridhoi sama Allah. Jadi seluruh anggota badannya itu dihiasi dengan amal-amal soleh. Ini memang tidak mudah. Kalau kemarin saya masih, kalau boleh saya mengulang pelajaran kita bulan kemarin, salah satu islahul zawahir adalah dengan taubat. Masih ingat ini? Kalau boleh saya ulang, takwa, terus istiqomah. Ini kan perbaikan fisik. Tahapannya begitu, Pak. Jadi kalau enaknya kita itu kalau ada ilmunya, jadi ada tahapan-tahapan. Ibarat sekolah nggak langsung naik. Oh berarti untuk perbaikan diri awali perbaikan dari yang zahir. Ya berarti ada 3 hal. Nah sama berarti hadis ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita, menguatkan penjelasan itu, bahwa orang-orang yang takwa itu mereka orang yang menghiasi dirinya, tubuhnya, anggota badannya dengan amal-amal saleh. Kan nanti anggota badan kita ini menjadi saksi, benar ya? Di yaumil hisab akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Ini menjadi perhatian kita, Pak. Kan salah satunya ini yang sering saya ulang-ulang ayat ini karena sering banget kita baca. Maksudnya biar kita dapat pesan dari ayat yang kita baca. Surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu ala apa satu hari nanti. Kalau di tafsir Jalalain ini memang pemahamannya al yaum ini adalah yaumil hisab. Saat perhitungan amal perbuatan kita selama di dunia ini. Nakhtimu ala afahim, nakhtim ditutup mulut kita nih. Lalu apa yang berbicara? Aidihim, tangan kita yang berbicara memberikan kesaksian atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Wa arjulim, dan kaki kita yang menjadi saksi atas apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Ini kan kita nggak bisa menghindar, Pak. Kesaksiannya tubuh kita, bukan orang lain. Dan pengadilan di Allah itu nggak mungkin kayak pengadilan di sini. Seadil-adilnya yang salah ya kena konsekuensinya, ada balasannya. Yang benar juga tidak ada yang dirugikan sama sekali. Nah maka ketika minimal kita melihat ayat ini berhati-hati. Jadi senantiasa orang takwa itu menghiasi badannya, tubuhnya dengan amal-amal soleh. Makanya kan kalau ke syariat fikih naikin level dikit wudunya, Pak. Ya legalitas syariat itu terpenuhi. Nah wudu itu boleh dimuhasabahkan, Pak. Maksudnya sambil muhasabah. Misalkan gini, sebuah contoh. Ini kan kalau target di Imamul Ghazali Ibnu Hajar Abidin, wudu itu kan targetnya 3. Satu ada unsur kesehatannya, atau wudu itu tazkiyatul abdan minadanas, membersihkan badan dari kotoran. Yang kedua membersihkan badan dari dosa minazunub. Yang ketiga wudu itu membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Itu target wudu sampai gitu. Nah agar target wudu ini sampai ke 3 hal tadi, nah di samping memenuhi legalitas syariatnya, jangan baik, syukur-syukur apal doanya. Ada di kitab Bidayatul Hidayah salah satunya. Di kitab Niyatul Zain juga dipikir ada. Semua gerakan wudu itu ada doa yang dibaca gitu. Sambil kita muhasabah. Misalkan tangan ini, kita sadar bahwa tangan ini, ya Allah tangan saya ini sering atau dulu pernah mengambil yang bukan hak milik saya. Hari ini saya tobat dan saya wudukan, ya Allah saya sucikan gitu. Seluruh anggota badan begitu. Mata kita, muka kita, membasuh muka itu. Mata ini sering melihat yang kau haram, bahkan telinga, bahkan lisan ini ketika berkumur kita sambil muhasabah. Tidak sedikit hati orang yang terluka karena ucapan saya, ya Allah ini dosa, sebuah kesalahan. Bahkan hati orang tua kita dulu sering kita bentak-bentak itu, sering terluka karena bentakan kita. Maka ketika wudhu sudah mulai muhasabah. Sampai kita nyuci kaki, Pak. Dulu kaki kita jarang ketika masih muda itu ke masjid, ke majelis taklim, ke mushola jarang. Banyaknya kemana? Melangkahnya ke Telantara Tancep kalau kata orang Betawi. Itu jadi hari ini saya tobatkan kaki saya. Ya syukur sambil baca doanya, Allahumma sabit qadami ala sirat. Jadi nanti Bapak rasakan sendiri. Ini dipraktekkan, Pak. Jadi ilmu itu bisa terasa kalau sudah jadi praktek di amal. Coba sambil wudhu sambil muhasabah merenung itu, sehingga sholatnya akan lebih sempurna. Ini yang oleh baginda Nabi disemangati, kita tidak akan bisa sholat dengan sempurna kalau wudhunya tidak sempurna. Sempurna itu berarti pemenuhan legalitas syariatnya. Ya sunahnya 3 kali, terus jangan terlalu terburu-buru, kecuali memang waktu sholat wajibnya sudah agak mepet ya. Paling kita ambil yang wajib-wajib saja. Kalau waktunya panjang diwudukan sambil muhasabah. Ya sama ketika membasuh kepala juga gitu. Ya Rob, kepala ini sering piktor gitu, sering negative thinking, berprasangka buruk. Hari ini saya tobatkan ya Allah. Terus begitu. Nah ini yang ada satu hadis Nabi, kalau kita wudhu, dosa kita begitu wudhu keluar rontok seperti daun kering, bergulir sampai tetesan air wudhu yang terakhir. Kalau wudhunya satu legalitas yang terpenuhi, yang kedua sambil muhasabah, dan itu terus memotivasi diri kita. Jadi kalau mau ngomong jadi takut, kalau mau ngambil barang orang yang bukan hak milik kita, jadi wudhu ini sudah diperisai kita, sudah masuk ke hisni bentengnya, syariat bentengnya Allah. Nah nanti dirasakan, Pak, sholatnya pasti lebih, kan urusan dunia juga udah ditinggalin ya. Saya bilang waktu itu, ketika wudhu jangan lagi mikirin urusan dunia. Dari situ bukan lagi sholatnya. Kalau wudhunya aja masih belum bisa berpisah dengan urusan dunia, kemelekatan itu memang kuat dalam hati kita. Ketika sholat pun ujung-ujungnya ingatnya kemana? Ke urusan dunia keingatan. Pinter itu si Honas itu, pinter ngambil lengahnya hati kita, diingatilah. Nah oleh karenanya yang pertama berarti bahwa orang-orang yang takwa dalam hadis ini, mereka menghiasi seluruh anggota badannya dengan amal-amal soleh. Kalau bahasa saya, mumpung kita masih sehat lah, Pak. Kan semakin usia bertambah, fisik kita juga semakin lemah.
Gigi kita aja makin lemah kan. Dulu makan keras, keripik masih mempan Pak. Sekarang nggak mempan, makan keripik, makan beling mempan Pak. Kayak kembali, makanya ada di surat Yasin. Ini saya mau ulang surat Yasin, maksudnya biar rutinitas malam Jumat yang dibaca Yasin bukan cuma sebagai rutinitas ritual, tapi ada pesan yang mesti disampaikan kepada kita. Ingat-ingat Pak, Quran itu surat itu mesti sampai pesannya kepada kita. Nah selama ini kan mohon maaf mungkin kalau di sini sih enggak. Dulu orang hanya rutinitas ritual saja, sehingga ayat itu tidak memberikan pesan karena kita ngejarnya baru pahala. Ini udah baik sebenarnya, ngejarnya baru sampai di pahala. Sama dengan kita ngaji gini, kalau ngejarnya pahala gede banget loh Pak. Di kitab Ihya orang yang duduk di pengajian 3 kan paling enggak pahala terbesar yang diberikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Keutamaan duduk di majelis ilmu. 1 orang yang duduk di majelis ilmu kayak kita nih berarti sama dapat pahala sama dengan sholat sunnah 1000. Itu yang pertama. Dan saya yakin kita belum pernah melakukan sholat sunnah 1000. Saya aja belum pernah, rencana aja enggak. Besok yang mau Ramadan terawih 2-3 aja kadang-kadang milih-milih imamnya. Udah capean, apalagi 1000 rakaat kita nggak nyanggup. Nah cuma duduk doang di pengajian sambil nyender, sambil santai. Pahalanya sama, bapak nyender. Apa juga pahalanya? Ya sama kan, nggak ada yang dikurang dari siapa, nggak ngeliat yang alim, yang pinter, yang belum alim, yang belum pinter, nggak dilihat, semua diberikan nilai yang sama selama dia duduk di majelis ini barok nahaulah. 1 itu. Yang kedua keuntungan orang duduk kalau kita mau ngejar pahala, maksud saya jangan stuck di situ. Yang kedua adalah ketika kita duduk di majelis ilmu kayak gini, itu sama dengan membesuk 1000 orang yang sakit, pahala membesuk 1000 orang yang 1 orang kita besuk aja pahalanya gede banget. Sampai dalam hadis kisah Allah bilang ke Nabi Musa, ini dialognya Nabi Musa kepada Allah. Hei Musa, kenapa aku sakit kamu diam aja? Gitu kan. Lalu Nabi Musa tanya, ya Rabb gimana saya mau tahu kalau kau sakit kan nggak bisa melihat matanya. Itu tetanggamu sakit tapi kau diam saja. Itu Allah yang nyata. Kita cari Allah yang gaib, yang nyata. Tetangga sakit kita cuek aja. Tetanggamu sakit kamu diam saja, nggak peduli. Coba membesuk orang sakit yang 1 dan dikit pahalanya besar. 2. Yang ketiga keuntungannya sama dengan mensolatkan 1000 jenazah. Kira-kira kecandak Pak Sari nyolatin 1000 jenazah? Enggak. Yang secara logika enggak mungkin bisa kita lakukan dalam sampai 2, bahkan 2 hari pun mungkin belum selesai. Tapi cuma duduk di majelis ilmu bisa 5 menit, 10 menit, 1 jam lamanya, nilainya kalau mau ngejar pahala ini besar Pak. Ini memotivasi kita. Cuma kita ingin naik level, maksud saya jangan cuma ngejar di pahala, karena kalau pahala nggak ngepek. Wong dikasih pahala begitu besar oleh Nabi aja, coba yang banyakan yang ngaji banyak yang ngaji. Kalau pengajian sedikit, karena majelis taklim ini barang mahal Pak. Ibarat barang mahal, harganya mahal. Jadi yang beli aja orang-orang yang yang mampu, yang nggak mampu barang orang tertentu. Ngaji ini barang mahal, makanya yang datang alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu bisa beli barang mahal gitu. Tapi jangan jadi sombong diri loh Pak. Oh ini jadi ngaji jadi gitu. Kita bisa ibadah hari ini pun bisa di pengajian karena dapat hidayah Allah. Kalau nggak dapat hidayah juga enggak. Hidayah itu penting, makanya kita minta dalam sholat di Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Ya saya bilang hidayah itu kan ada 3. Kalau bicara hidayah, petunjuk, ada hidayatul am. Hidayatul am itu petunjuk Allah diberikan kepada semua makhluk di muka bumi ini. Itu diberikan saja cuma-cuma oleh Allah. Nah bagi kita kan paling nggak ngejar 2 hidayah harus dijemput. Yang kedua adalah hidayatul bayan kayak gini. Hidayatul bayan, petunjuk tentang keterangan-keterangan bagaimana kaifiyah sholat yang baik, bagaimana kaifiyah atau cara wudu yang baik, bagaimana bermuamalah, bagaimana kita berhubungan dengan saudara satu sama lain, hubungan kemanusiaan. Maka kita perlu petunjuk itu. Nah hidayah inilah yang perlu dijemput. Kita butuh banget hidayah, tanpa hidayah kita nggak bisa. Makanya kadang-kadang di Fatihah kita minta ihdina syiratal. Dengan mendapat hidayah itu maka kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Yang ketiganya hidayatul taufik, pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Hidayatul bayan perlu dijemput. Makanya kita hadir ke pengajian. Di mana menjemput hidayatul bayan? Di majelis ilmu, di majelis kayak gini. Sehingga kita paham keterangan tentang aturan hidup sesuai dengan aturan agama kita. Jangan ditunggu. Jangan nunggu hidayah.
dijemput. Nah terkadang ilmu kita dapat, kalau nggak dapat hidayah taufik juga nggak bisa mengamalkan. Maka akhirnya perlu berdoa memohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita serap, ilmu yang sudah kita dapati, kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Maka kita hebat ibadah bukan karena kita, karena dapat hidayah taufiknya Allah. Maka sering dari teman-teman itu tadi baca doanya, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wa nas'alukal istiqomah. Bisa istiqomah pun karena dapat hidayah. Jadi ada ketawaduan diri, nggak merasa soleh, itu hidayah. Habis sholat juga diminta kan, bahkan duduk di antara dua sujud tetap minta hidayah. Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini. Ya, kalau sholat subuh ditambah ketika kunut, Allahumma mahdi. Betapa kita membutuhkan hidayah dan bersyukur ketika kita dianurkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan habis sholat pun masih kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hidayah hidayatul am yang sudah ada ini jangan sampai pergi, malah dia harus ditambah. Cara untuk menambah hidayah yang sudah ada di kolbu kita yang Allah berikan kepada kita, maka dengan dijemput di majelis taklim, hidayatul bayan dan hidayatul taufik dengan doa. Ini penting. Nah kalau kita dapat hidayah berarti senantiasa berada di jalan yang lurus. Kalau terus kita berada di jalan lurus, tinggal mengistiqomahkan aja nih Pak. Tinggal mustaqim itu mana istiqomah. Udah lurus, kita juga susah bulanan untuk istiqomah aja susah ya. Makanya kadang-kadang salah satu cara agar kita bisa istiqomah dalam ibadah itu diatur waktunya. Kayak ngaji bulanan gitu. Diatur biar maksudnya biar istiqomah. Itu pun kita udah diatur waktu aja. Kadang-kadang. Tapi bersyukurlah Pak dengan kesibukan kita hidup zaman sekarang. Dan hebatnya kalau sudah terus berada istiqomah jalan yang lurus, itulah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau ingin dapat kenikmatan dari Allah yang berkesinambungan, ini menggunakan fi'il mudhari an'amtanya, Allah akan berikan hamba-hambanya yang kenikmatan yang berkesinambungan. Bagi siapa? Mereka yang diberikan hidayah oleh Allah dan istiqomah di jalan yang itu. Fatihah mestinya meningkatkan kualitas spiritual kita Pak. Ya, kalau bahasa kualitas spiritual mungkin rada tinggi banget bahasa. Kedewasaan beragama kita mestinya meningkat dengan baca sholat setiap sholat itu. Kayak maghrib 3 kali Fatihahnya, nanti isya 4 kali. Ada peningkatan kedewasaan kita beragama. Peningkatan spiritual semakin kuat dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah satu-satunya pembuka Al-Quran, makna Quran sekaligus pembuka mata batin setiap insan. Kalau kita memahami suratul Fatihah, kan saya bilang pengen tahu manusia aja mesti bisa tahu Fatihah dulu. Kayak Quran buka pertama surat Al-Fatihah, terakhir surat apa? An-Nas kan. Ya jadi kalau ingin tahu manusia mesti dari Al-Quran, dari Fatihah terus memahami Al-Quran. Ya paham 30 juz kita nggak mungkin, minimal di Fatihah sebagai pembukanya. Ketika Fatihah kita pahami maknanya ke dalam, pesan moralnya di Fatihah itu kita pahami, maka kita menjadi manusia. Gitu kalau rujukan secara edukatif pendidikan. Fatihah mesti. Cuma selama ini ya Fatihah kita baca karena memang mohon maaf kita baru sebatas baca gitu, karena itu mau rukun. Nggak baca Fatihah malah nggak sholat, nggak sah sholatnya. Dibaca Pak, penting hidayah itu. Jadi itu tadi orang yang kita rajin ini bukan karena hebatnya kita, cuma cirinya orang yang mendapat hidayah pasti dia berada di jalan yang lurus. Dan kenikmatan dalam ayat ini bukan cuma kenikmatan finansial Pak. Yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat spiritual. Kalau nikmat material itu bonus. Ketenangan hati. Orang kalau ibadah jadi hatinya tenang, habis sholat tenang. Waktu bulan kemarin kita bahas itu pahala namanya dibalasnya sekarang. Orang yang berbuat baik efeknya tenang, berbuat salah efeknya gelisah. Balasannya nggak nunggu nanti di akhirat, di sini juga dibalas. Hebatnya. Bersyukurlah Pak kita yang dalam kondisi zaman sekarang yang dipacu semuanya dengan waktu kita berpacu. Bahkan banyak, mohon maaf, orientasi banyak kepada keduniaan, tapi kita masih diberikan kekuatan lalu bisa duduk di majelis taklim. Tong eureun, jangan berhenti ngaji, karena ngaji mah nggak ada pensiunnya sampai nanti kita menghadap Allah. Dan hebatnya kan yang wajibnya datangnya ya Pak ya. Pinternya mah nggak wajib, yang wajib datangnya. Kalau pinternya nggak wajib.
Nah yang tua-tua kayak kita mau pinter telat. Pinternya udah telat. Mau nyangin saya juga kayaknya nggak mungkin deh. Tapi minimal kalau datang ke pengajian kita punya tadi dapat hidayatul bayan, keterangan-keterangan sehingga ketika melakukan sebuah tindakan yang salah ada rem. Kayak kita bawa kendaraan kan ada gas, ada rem. Hidup itu begitu Pak, jangan ngegas terus nggak pernah ngerem. Kira-kira ada lubang mestinya ngerem. Ketika mau ada maksiat mestinya dia rem, jangan terus diterabang. Kalau kita sering datang ke pengajian dapat hidayatul bayan, penting hidayah, minta kepada Allah. Nah jadi hiasi tubuh kita dengan amal-amal, semakin tua semakin lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Ini surat Yasin ya. Nah, sering saya ulang-ulang ini. Tahu artinya ini Pak? Dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah maka akan dikembalikan kejadian seperti semula. Dua penafsirannya. Salah satu tafsiran ayat ini adalah semakin kita bertambah umur kita bertambah semakin tua, kejadian semula seperti anak-anak maksudnya. Kayak tadi makan juga yang keras-keras udah nggak kuat. Kayak bayi dulu makan yang lembek, yang lembek. Orang ngaji aja cari temen kita kan sekarang. Senderan maksud saya. Udah nggak kuat duduk. Oh masih muda gagah banget itu. Jadi jadikan di badan kita semakin lemah, akhirnya ya namanya udah tua kan banyak tamunya saya bilang. Asam uratnya naik lah, lambungnya diasemin lah. Semua penyakit datang itu. Nah mumpung badan sehat, masih bisa kaki melangkah ke musola, hayu. Langkahkan kaki ke pengajian, kata dari doa Allah. Coba Pak, mohon maaf walaupun tidak terjadi, ini contoh saja. Mudah tidak terjadi kepada kita. Kalau udah kena penyakit stroke, udah nggak bisa lagi kaki melangkah ke musola lagi. Karena ada satu hari dalam ayat yang lain, ada satu hari al-mal wal ban yang faul, tidak bermanfaat bagi kita. Nah al-mal dalam ayat ini kalau di tekstual memang harta, tapi kalau dalam tafsir sufi namanya harta paling berharga badan kita. Mumpung kaki ini masih bisa melangkah ke musola, masih bisa melangkah berjamaah, masih bisa untuk hadir ke majelismu, langkahkan kaki kita. Karena suatu saat kaki kita tidak lagi bermanfaat bagi kita karena sudah tidak lagi bisa mengantar kita ke musola An-Nur. Karena kondisinya lagi coba kalau udah sakit gitu Pak. Tangan ini juga gitu, gunakan buat kebaikan. Jangan ngeremehin ketaatan Pak. Allah menyembunyikan ridhonya di ketaatan kita. Ingat-ingat ya. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Maka tidak ada ketaatan yang kecil, yang remeh, karena bukan masalah ketaatannya, tapi apa yang ada di balik ketaatan itu. Uang kita 5.000 yang kita sedekahkan itu lebih berharga kalau dibaca secara kacamata agama dulu Pak, ketimbang uang kita yang di deposito yang masih 100 juta. Yang 5.000 yang kita sedekahkan itu lebih berharga ketimbang 100 juta masih ada di deposito kita. Kenapa? Yang di sini belum tentu dapat ridho Allah. Yang 5.000 yang kita sedekahkan justru di situ di dalamnya ada ridho. Tapi jangan berpikir Pak kalau gitu kesedarannya goceng aja ridho Allah loh. Gitu nggak maksud gitu juga. Jadi perbuatan taat yang remeh sekalipun itu ada ridho Allah. Tapi ingat-ingat Pak, jangan meremehkan kemaksiatan. Karena murka Allah pun disimpan, disembunyikan di kemaksiatan. Bukan masalah besar kecilnya maksiat, apa yang disimpan oleh Allah. Berbuat maksiat kecil di situ ada murka Allah. Nah bagi orang yang cerdas rohaninya, mereka bertakwa itu makanya menghiasi badannya dengan amal-amal saleh. Ayolah buat kita wudu terus begitu. Kita amal soleh. Jadi perbaikan fisikal kita. Yang kedua, kita kira dalam hadis ini, yakni tanzul qulub minal uyub, membersihkan hati dari segala kotoran hati. Nah kalau kita merujuk kepada lanjutan kajian kita bulan kemarin, setelah al-islahu zawahir, terus al-islahu domair, pembersihan hati, penyakit hati. Orang yang takut itu pembersihan, Pak, ini lebih sulit. Pembersihan badan mana mungkin lebih mudah, tapi pembersihan hati dari penyakit hati. Penyakit itu apa aja sih? Tahu penyakit hati? Ya takabur, kesombongan, itu ya. Termasuk apa namanya? Sum'ah, ujub, iri, dengki, penyakit kayak gitulah.
Nah, maka dalam kitab Iqadul Imam, ini kalau boleh saya melanjutkan kajian kita bulan kemarin, untuk membersihkan hati syaratnya 3. Sama kemarin untuk bersih badan 3, untuk bersih hati juga 3. Yang pertama adalah untuk pembersihan hati itu at-tuma'ninah. Tahu tuma'ninah artinya? Ketenangan hati. Hati itu tenang. Bagaimana agar hati kita tenang? Kan Allah sudah kasih resepnya. Ala bidziklahi tasma'inul qulub. Hanya dengan, bukan menyebut loh Pak, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Walaupun saya umumkan zikir lah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyatakan kita likulin syaqalan wa siqal qalbu dzikrullah. Setiap sesuatu ada alat pembersihnya. Untuk membersihkan hati kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Dalam Al-Quran kalau ada kalimat zikir itu bukan menyebut Pak sebenarnya definisinya, tapi mengingat. Walaupun akhirnya ulama membagi sesuai dengan ya kemampuan kita masing-masing. Ada baru di level menyebut, ini level kita kayaknya nih, zikirnya baru menyebut. Dan ini nggak jamin Pak, mohon maaf, bukan merendahkan ini pelajaran buat kita. Makanya banyak orang banyak zikirnya, salahnya juga banyak. Kadang-kadang coba kita yang pada berbuat salah, kalau kita bicara yang salahnya walaupun bukan gitu, yang korupsi itu kadang-kadang zikirnya doyan, baca Qurannya juga pinter, tapi baru baca, belum mengingat, belum sampai di kolbunya. Dan paling bahaya gini, pada akhir zaman nanti ada sekelompok manusia yang mereka hafal Quran, cukurannya cepak tuh, yang cepak kayak gini nih. Saya gondrong, takut masuk hadis ini. Itu bukan bisa Quran, bahkan hafal Quran, tapi bukan untuk mengembangkan agama, malah merusak agama. Mereka hafal Quran cuma sampai tenggorokannya, enggak sampai di kalbunya. Ini kan perusak agama nanti di zaman. Yang nggak bisa gondrong semua juga, repot urusannya. Nah, jadi pembersihan hati dengan mengingat Allah. Hati ini banyak mengingat Allah. Kalau mengingatkan gak mesti harus diziharkan, benar Pak? Saya kadang-kadang benar, di Al-Quran Allah ingat kita, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusolli alaikum wal malaikatahu liyukhrijakum minadzulumati ila nur inna kanal mu'minina rahimah. Ini ayat menarik buat saya Pak. Allah perintahkan hamba yang beriman untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Ini kan fi'ilnya amar. Berarti zikir itu perintah Allah, sama dengan baca salat kemarin. Itu perintah Allah. Berarti hukumnya apa kalau perintah Allah? Wajib maksudnya. Walaupun ini jadi ibadah gue romah do zikir itu. Banyaklah mengingat Allah sebanyak-banyak, kasiran itu sebanyak-banyaknya. Enggak pakai hitungan, pakai bilangan. Wasabbihuhu bukrata wasila, dan bertasbihlah, memahasucikan Allah pada pagi dan sore hari. Ini secara teksnya. Makanya ada doa pagi sore biasanya tuh ibu-ibu yang sering baca. Padahal kalau pendalamannya nggak gitu pesan ayat ini. Bertasbihlah kepada Allah dari pagi sampai sore, mulai sore sampai, artinya dalam kondisi apapun waktu kita habis buat memahasucikan Allah. Maksud memahasucikan Allah itu apa Pak? Jangan bersuudzon kepada Allah. Kayak kita baca subhanallah, subhanallah. Itu orang kita doa aja kadang ngatur Allah, bener ya? Doa itu sebenarnya maknanya melibatkan Allah dalam urusan kita Pak. Jangan ngatur Allah. Yad'u itu bukan meminta, mengundang Allah, melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi libatkan Allah dalam persoalan kita, karena kita tidak sanggup menyelesaikan masalah kita tanpa pertolongan, maka undang Allah biar membantu kita. Tapi doa kita banyakkan ngatur Allah, benar. Allah yang kita atur, ya Allah pengen ini, pengen ini, pengen ini, ya Allah. Pemahaman bahasa penting terkadang. Nah, jadi buat berzikir kepada Allah, bertasbih, menyucikan Allah pada pagi dan sore lah, paling enggak begitu. Kalau kita sudah begitu, huwallazi yusolli alaikum, huwa dia Allah maksudnya,
ini pakai domir huwa, dia Allah akan memberikan sholawat kepada hambanya yang banyak mengingat Allah. Ternyata dari ayat ini yang dapat sholawat bukan cuma Nabi loh, bukan cuma Rasulullah. Hamba-hamba Allah yang banyak mengingat Allah juga dapat sholawat, walaupun beda sholatnya dengan Rasul, tidak sesuai Rasulullah lah pasti. Apa sih sholawat itu? Rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Maka dalam zikir, dalam mengingat Allah ada ampunan Allah, ada kasih sayang Allah, ada rahmat Allah. Maka di badan lisan kita nih banyakin untuk zikir, Pak, menyebut akhirnya. Badan kita diajak ibadah kayak sholat. Di kitab Al-Qirtos itu menarik, Pak. Ada satu kamar indah luar biasa itu. Dari cahaya mimbar-mimbar penuh cahaya luar biasa. Sampai akhirnya tuh malaikat kagum dengan tempat itu. Dan malaikat itu menyangka kalau itu tempatnya para nabi. Ternyata bukan. Ketika Rasulullah tanya malaikat Jibril, ini kamar ini untuk siapa begitu indah Allah ciptakan? Penuh dengan cahaya. Apakah buat para nabi? Bukan. Lalu untuk siapa? Untuk umatmu yang ketika hidup dunia ratbul bilisani ratbul bizikrillah. Untuk umatmu yang ketika hidup dunia basah lidahnya, bibirnya menyebut nama Allah, berzikir kepada itu jadi kamar khusus, Pak, oleh Allah. Iya kan? Di kita. Kan omongan ini saya bilang, Pak, orang bisa mulia karena omongannya. Kata-kata, ucapan, bisa hina juga karena ucapan. Kayak yang lagi viral kan sekarang. Tapi jangan menghina, menghujat, Pak. Itu jadi pelajaran kita. Bagi saya sangat pelajaran. Bagi kita yang sering ceramah, jangan suka menghujat. Bagi yang hujat nggak usah marah. Siapa tahu itu dinaikin derajat. Tukang es jadi banyak dapat duitan. Karena pelajaran buat kita semuanya. Kalau buat saya, apa yang ada di muka bumi ini itu Allah ingin menampakkan kebesarannya. Allah ingin menampakkan kekuasaan. Tidak ada hak kita menghujat siapapun. Yang ngomong saya tidak menghujat, cuma pelajaran saya. Berarti saya harus hati-hati dalam berbicara. Karena tahu-tahu omongan sekali langsung jatuh. Oh, kalau saya dihujat, misalkan saya jadi tukang esnya, jangan balas hujat. Terkadang Allah ngenaikin derajat kita lewat hujatan, Pak. Ingin naik derajat tidak usah menghujat, ingin mulia enggak usah menghina. No. Kita tuh hebat tuh, jadi pelajaran kita. Jangan ada yang menyalahkan, jangan ikut zaman kebencian ini wah itu enggak. Itu jadi pelajaran, itu ayat-ayat yang nyata dari Allah. Buat pelajaran kita. Al mukmin mir'atul mukmin. Seorang mukmin jadi cermin buat mukmin lainnya. Kalau ada mukmin lain yang salah, jangan dibenci, tapi jangan ikuti perilakunya. Berarti kita jangan begitu, gitu maksudnya. Jadi cerminan kita. Nah, jadi hebat, Pak, dapat sholawat. Wal malaikatahu, dan malaikat mendoakan mereka yang banyak mengingat Allah. Kalau kita dapat sholawat dari Allah, dapat rahmat, ampunan Allah, kasihnya Allah, apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati. Ini benefitnya, ini keuntungannya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Maka kita dikeluarkan oleh Allah dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, dari kegelapan kepada cahaya. Udah kalau banyak masalah, banyakin ingat Allah. Nanti Allah yang mengeluarkan kita dari persoalan kita. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Udah di rumah aja banyakin mengingat Allah, tak pakur diri. Dan efek buat sosial kemasyarakatannya, orang beriman hidupnya penuh dengan bil mu'minina rahimah. Ayat ini tutupnya menarik, Pak. Orang beriman hidupnya penuh dengan kasih, sifat kerahimannya di ayat ini. Jadi orang yang banyak mengingat Allah, berzikir, harusnya punya rasa kasih sayang sesama. Hebat zikir, mengingat luar biasa. Jadi membersihkan hati dengan tumakninah. Dengan satu, dengan temanah. Kolbunya biar tenang. Salah satu kolbu tenang, banyak mengingat Allah. Kaitannya dengan hati kan, Pak. Manusia itu baiknya tergantung itunya ya. Kalau hatinya baik, keluarnya juga baik, perilakunya juga baik, insya Allah. Yang kedua, isanya jam berapa nih, Pak? Wawan? Oh, agak lama ya. Ini jamnya bener? Bener ya? Satu, dari tumakninah, Pak. Hatinya tenang. Sebenarnya nggak ada masalah yang tidak selesaikan, Pak. Cuma kadang-kadang kita punya masalah meresponnya dengan emosional. Emang kita tuh paling gampang. Coba saya logikakan begini. Ya kayak kita bawa motor nih, mau sendiri bisa teduh. Banyak orang udah panik, Pak. Udah panik begitu ngadepin teduh. Wah, bawa motor. Iya, semuanya bawaan itu yang membahayakan.
Sama kita dalam kehidupan, kalau punya masalah, belum ada masalahnya, belum datang, tanda-tandanya udah mendramatisir kejadian banget, sehingga hilang konsentrasi kita, hilang kesabaran kita. Ujung-ujungnya yang terjadi apa? Banyak kecelakaan. Apalagi udah mulai gerimis, gitu. Saya kalau nonton jemput anak itu, ini orang kok mau kemana gitu, hujan, biarin aja kehujanan, hujan rahmat gitu. Ketimbang membahayakan diri kita. Kita tuh gampang panik, masalah kecil jadi besar karena kurang tenang, sehingga lahir nggak sabar, pengen buru-buru, nggak kehujanan, ujungnya basah juga kehujanan. Mending kalau nggak membahayakan diri kita. Nah, jadi kalau ngadepin persoalan nggak usah panik dulu, tenangkan dulu kalbu kita, pasti ketemu solusinya. Kan ayatnya Bapak baca, la nukallifullahu nafsan illa, Allah nggak mungkin memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita, nggak mungkin. Cuma kitanya udah panik duluan, masalah kecil jadi jadi besar gara-gara terus. Coba misalkan tadi sampai kita kecelakaan, masalahnya tambah. Kalau kehujanan paling kedinginan, kalau sampai kecelakaan lebih besar gitu. Nah, perlu ketenangan Pak. Jadi sabar itu susah ya. Pengen sabar gampang, kata kuncinya Pak. Kalau pengen hidup sabar, merasalah selalu bersama Allah. Itu kalbu kita terkoneksi terus dengan Allah. Jadi mau marah jadi enggak, merasakan senantiasa bersama Allah. Kan ayatnya innallaha ma'a sabirin. Jadi orang-orang yang sabar adalah mereka yang hidupnya merasa selalu bersama Allah. Lepas dari Allah, lupa Allah. Nah, kita mudah banget dah. Akhirnya kesabaran kita hilang. Ujungnya membahayakan buat diri kita. Orang yang tidak memiliki jiwa sabar sangat terbuka untuk melakukan potensi kesalahan. Kita kalau nggak punya sabar, potensi untuk melakukan kesalahan. Kalau nggak membahayakan, saya agak mending, kalau boleh mending. Tapi malah lebih bahaya lagi karena membahayakan diri kita. Tenangan, banyakin mengingat Allah. Dalam kesendirian Pak, mengingat Allah, zikir yang bagus itu sendiri saat berdua dengan Allah. Kan yang ramai zikir bareng itu mah latihan, nggak salah. Latihannya zikirnya bareng itu kudu dijiharkan. Nanti dapat sholat, biar hati kita tenang. Terus lah, syukur-syukur barengan hembusan napas kita, Allah Allah. Sambil bawa kendaraan kan bisa, bawa mobil misalkan. Terus hatinya terkoneksi dengan, dilatih memang Pak, hati itu dilatih terus begitu, sehingga kita ngomong urusan dunia pun hati tetap terkoneksi kepada Allah. Tuh hebat tuh hamba Allah yang badannya urusan dunia tapi hatinya terkoneksi nyambung kepada Allah. Hebat. Lagi ngitung duit aja yang diingat Allah Pak, hebat tuh ya. Kalau kita ngitung duit hatinya ingat Allah nggak? Oh, rasanya jauh banget ya. Kalau ngitung duit pada Allah lupa. Urusan dunia dilatih, terhubung terus dengan Allah. Syukur-syukur barengan pesan apa saya bilang. Satu berarti untuk bersekati dengan tumaninah, ketenangan hati. Dan resep agar hati kita menjadi tenang adalah banyak mengingat Allah. Yang kedua adalah asidku. Asidku itu maknanya bukan jujur dalam keterangan itu. Asidku itu keyakinan dalam hati yang tidak dicampur keraguan-raguan. Itu orang Sayyidina Abu Bakar. Keyakinan yang tidak dicampur dengan keraguan itu sidik. Yakin Pak, udah full. Isbatul yakin. Kan ada ilmu apa? Ilmu yakin. Kalau dibacakan keilmuan di tahapannya, terus apa? Ainul yakin, terus hakul yakin. Paling tinggi isbatul yakin. Isbatul yakin itu udah nggak ragu sama sekali. La raiba fi, la syak. Apa yang Allah janjikan pasti terjadi. Jadi yakinnya full banget. Nah, kita kan masih campur syak kan? Yakin kita belum. Iya, contoh mau sedekah aja kan? Karena kita masih lari kepikiran Pak. Padahal di hati itu ada dorongan. Saya sering bilang sama teman-teman, misalkan kita ngeliat ada orang, mohon maaf, ada orang membutuhkan pertolongan kita, orang susah lah. Di hati ini punya dorongan mau bantu, langsung aja keluarin. Jangan ditunda-tunda, itu keberkahan luar biasa. Berarti Allah sebenarnya dorong kita untuk nolong orang itu. Cuma kadang-kadang kita pakai balik ke sini nih, udah kena sionas lagi ntar pulangnya aja. Ntar kasihnya pulang aja. Begitu pulangnya ketemu enggak. Kalau udah ada dorongan untuk membantu orang, bantu aja, nggak usah milih-milih juga, nggak usah milih yang 1000-an, udah ambil tolong aja. Nah, kita sering dilarin kemari. Kalau udah lari kemari biasanya timbulnya jadi ya kali-kali ya beres gitu. Coba
Bener nggak nih saya sedekah dibalas sama Allah sampai 700 kali? Buktiin. Jangan cuma dengar ceritanya. Agama itu kalau pengen tambah yakin harus dilakukan, Pak. Orang belajar keyakinan memang harus banyak pengorbanannya. Orang megang tahu biar tahu panasnya api cukup dipegang. Selama ini tahu panasnya api, pernah megang api, Pak? Megang belum, kalau kebakar kesundut pernah gitu. Rasanya panas tuh. Maka orang kalau belajar keyakinan seolah-olah kayak orang, mohon maaf, dianggap orang nggak waras. Tahu api panas dipegang. Ya iyalah, biar kita tambah yakin. Kita juga ada mau ukuran, gue kebakar gue lepas juga kan begitu. Belajar keyakinan, cerita hadis, cerita Quran, jangan cuma dengar ceritanya. Jadi agama itu pengalaman sendiri. Sekarang ini banyak orang tahu tentang Quran tapi nggak mengalami. Benar ya? Sama dengan kita tahu surga tapi nggak pernah ngalamin masuk. Wah, surga di rumahnya ditinggal-tinggal, baiti jannatinya itu nyata, bidadari yang nyata jadi tinggal-tinggal. Surga itu tuh yang sebenarnya. Ini mah udah kehalu, nanti bidadari di sono itu mah halusinasi. Yang sekarang orang banyak tahu tentang Allah, tapi yang susah kalau ngomong ke tauhid ini, Pak. Ya cuma baru katanya. Jadi sidik itu keyakinan yang tidak ada dicampur syak. Mau hujan ngaji sehat. Ini mah kepikiran lagi nih, tantangan kita Desember nih Pak, hujan. Begitu udah pakai baju koko mau ke musola nur berjamaah, duh gerimis, tangannya doang keluar. Ya nggak jadi deh. Nggak ada alasan tuh pakai payung. Nggak ada payung pakai jas hujan. Udah pikiran, aduh ntar kegerimisan, pilek dah. Pilek beneran. Bukan karena air hujannya, karena pikiran kita yang undang pilek. Yakin kita tuh belum full. Kalau setiap kebaikan ada, pasti dibalas oleh Allah. Masih ragu, yang nggak jadi kan. Makanya kata Nabi, tinggalkan sesuatu yang ragu. Setel yakin, wah yakin aja. Emang dilatih, saya bilang sesuatu memang hidup ini latihan. Di dunia tempat kita berlatih. Udah isa ya Pak ya? Udah, alhamdulillah. Yang terakhir berarti untuk membersihkan hati dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya dia omong, insya Allah nanti lah pertemuan berikutnya akan kita sambung lagi. Ya ini Pak, jadi bersyukurlah ketika kita jadi hamba Allah yang dicintai Allah. Salah satunya adalah yang menghiasi seluruh anggota badan kita dengan ketaatan. Tangan buat taat, kaki buat taat. Ayo nikmat sehat kita syukurnya dengan taat, dengan sholat. Dan kita belajar menata hati kita, membersihkan hati kita. Salah satunya banyak mengingat Allah. Semoga Allah selamatkan kita, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan malam hari ini, termasuk Allah selamatkan kita. Dan ingat tantangan kita di bulan sebenarnya hujan. Jangan takut hujan kalau mau berangkat ke musola. Jangan berangkat aja, kan ada alatnya pasti. Ya mungkin ini yang kita sampaikan, banyak kehilapan dan kekurangan mohon maaf. Insya Allah jalla wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.